Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wartono, MPD. Pemilu dan sistem pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Melalui pemilu, rakyat melaksanakan kedaulatannya untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintah secara konstitusional. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu bukan sekedar kegiatan politik, melainkan mekanisme konstitusional yang diatur secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu menjadi indikator penting kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus menjunjung prinsip keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum agar hasilnya memiliki legitimasi konstitusional. Yang kedua, ada dasar konstitusional pemilu. Pelaksanaan pemilu di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain yang pertama pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Luber jurdil. Yang ketiga, pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Dengan dasar ini, pemilu merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya ada prinsip luber jurdil. Prinsip luber jurdil menjadi fondasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Langsung, pemilih memberikan suara sendiri, umum, semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih, bebas, tanpa tekanan atau paksaan, rahasia pilihan pemilih dilindungi, jujur, penyelenggara dan peserta bersikap jujur, adil, perlakuan setara bagi semua peserta. Prinsip ini bertujuan menjamin pemilu yang berintegritas dan berkeadilan. Selanjutnya ada sistem pemilihan umum di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem pemilu demokratis dengan karakteristik. Yang pertama ada pemilu langsung. Rakyat memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD secara langsung. 2. Sistem proporsional terbuka, yaitu pemilih memilih calon legislatif secara langsung, bukan hanya partai politik. Yang ketiga ada pemilu serentak. Pemilu legislatif ini dan pemilu presiden dilaksanakan dalam satu periode tertentu. Sistem ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan partisipasi politik rakyat. Selanjutnya ada lembaga penyelenggara pemilu. Dalam hukum tata negara Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat independen, yaitu yang pertama ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tugas menyelenggarakan pemilu secara nasional. Yang kedua ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, tugasnya mengawasi dan menindak penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, yaitu menangani penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap pemilu. Selanjutnya ada contoh kasus atau kebijakan pemilu dan sistem pemilihan umum. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan pemilu nasional, presiden dan DPR, dan pemilu lokal yang terdiri pilkada dan DPRD yang mulai berlaku pada tahun 2029. Putusan ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya menimbulkan beban kerja berat bagi penyelenggara pemilu dan dinilai kurang efektif memperkuat politik lokal. Putusan tersebut bertujuan menyederhanakan proses pemilu, namun juga memunculkan perdebatan terkait revisi Undang-Undang Pemilu dan masa jabatan DPRD. Yang kedua ada wacana perubahan sistem pilkada. Seiring putusan MK tersebut, muncul kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat. Wacana itu didorong oleh kekhawatiran terhadap politik uang dan konflik pilkada langsung. Namun, banyak pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat dan dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Kontroversi putusan MK tentang syarat-syarat Capres dan Cawapres. Putusan MK nomor 90 Peraturan Perundang-undangan 21 tahun 2023 mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden dengan pengecualian bagi kepala daerah. Putusan ini memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Kasus tersebut memicu perdebatan luas
mengenai independensi lembaga peradilan dan penyelenggara pemilu, serta berujung dalam sanksi DKPP terhadap KPU terkait aspek prosedural. Yang keempat, ada isu kecurangan dan integritas pemilu. Pemilu 2024 juga diawasi isu penyelenggaraan prosedur seperti politik uang dan ketidaknetralan aparatur negara. Bawaslu menemukan berbagai pelanggaran sementara sengketa hasil pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum pada pemilu. Selanjutnya ada implikasi pemilu terhadap masyarakat dan negara. Yang pertama ada dampak positif, yaitu seperti meningkatkan partisipasi politik, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan menjadi sarana kontrol rakyat. Kedua, ada dampak negatif, yaitu menurunkan kepercayaan publik. Dua, konflik sosial. Tiga, pelemahan demokrasi. Solusi dan rekomendasi. Dalam perspektif hukum tata negara diperlukan: 1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum pemilu. 2. Pendidikan politik dan pemilih berkelanjutan. 3. Pengawasan pemilu yang transparan dan partisipatif. 4. Peran aktif masyarakat dan mahasiswa sebagai pemilih cerdas. Jadi kesimpulannya adalah pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara hukum Indonesia. Dinamika pemilu dan sistem pemilihan umum saat ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pemilu yang berintegritas dan berkeadilan menjadi kebutuhan konstitusional untuk menjaga kualitas demokrasi. Cukup sekian uraian tentang pemilu dan sistem pemilihan umum dari kelompok 4. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.